Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Ibu dosen, Ibu Derita Kurbani. Perkenalkan, nama saya Deka Harisma dan teman saya. Fahminuddin Kosasih. Kami dari kelompok 6 akan sedikit mempresentasikan tentang saluran pemasaran terintegrasi. Kita langsung saja ke pemateri. Silakan Bapak Fahmi Nudin Kosasi, dipersilakan. Terima kasih Mas Deka. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan merancang dan mengelola saluran distribusi pemasaran. Yang pertama itu eh, kita memilih anggota saluran. Produsen harus menentukan karakteristik saluran. Misalkan sudah berapa lama perusahaan beroperasi ini, perkembangan dan pencatatan sebuah keuntungan, kondisi keuangan, terjalinnya kerjasama, nama baik dan prospek di masa yang akan datang. Yang kedua ini ada pelatihan dan motivasi. Untuk merangsang kinerja, untuk merangsang kinerja puncak anggota saluran, perusahaan harus memulai untuk memahami kebutuhan dan keinginan perantara, perencanaan, dan semua bentuk pengimplementasian serta program-program dan survei lapangan, lab, kapabilitas, dan peningkatan pemasaran yang lebih baik beraneka ragam potensi produsen dalam mengatur distributor, yaitu potensi melakukan perubahan pada setiap saluran pasar yang mereka ambil. Yang ketiga adalah mengevaluasi anggota saluran. Pengevaluasian ini harus terus dilakukan. Perusahaan selaku produsen guna sebagai tolak ukur dalam pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan pelatihan-pelatihan dalam upaya suksesan menjalankan segala program yang diterapkan oleh perusahaan. Kompensasi dan reward yang sebanding dengan hasil yang diberikan oleh perantara. Yang keempat, ada perubahan desain mengatur saluran. Peninjauan dan perubahan harus sering dilakukan perusahaan selaku produsen. Desain dan program baru haruslah tetap mengikuti arahan perusahaan produsen memodifikasi rancangannya ketika saluran distribusi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, integrasi dan sistem saluran. Setiap anggota perantara akan berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri sebagai bisnis eh, yang terpisah apabila ada anggota saluran yang kuat mengendalikan perilaku saluran dan menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota independen mengajar tujuan mereka sendiri. Maka terbentuklah VMS. Selanjutnya, di sini ada VMS korporat, yang dimana tahap penggabungan di mana faktor produksi sampai faktor distribusi haruslah dalam satu sistem kepemilikan. Yang kedua ada VMS kontraktual. Perusahaan-perusahaan besar bebas tergabung dalam program kontraktual yang mereka secara bersama melakukan penjualan-penjualan maksimal guna mendapatkan harga keekonomian dalam pencapaian bersama. Yang ketiga ini ada VMS teradministrasi. Pengorganisasian dari faktor produksi sampai faktor distribusi haruslah secara kontinu dan berkala guna untuk menjaring kekuatan pelanggan setia dan fanatik. Selanjutnya ada kompetitif dalam pemasaran kecil dan eceran. Apa sih yang disebut pengecer itu? Nah, jadi pengecer itu adalah mereka yang berhubungan langsung dengan konsumen sehingga keluhan atau pendapat dari pedagang kecil inilah yang harus selalu dipantau dan didengar oleh perusahaan selaku produsen. Persaingan dalam dunia perdagangan tak bisa dihindari, termasuk perdagangan dalam dunia pengecer. Hal ini tentu saja mereka terlibat dalam mata rantai persaingan eh, dalam bauran pemasaran. Persaingan-persaingan ini tentu saja berdampak dan seringkali menimbulkan masalah bagi perusahaan selaku produsen. Selanjutnya ada sistem horizontal pemasaran. Seiring dengan kemajuan dalam dunia perdagangan, sistem pemasaran ini sering dilakukan di mana kedua belah pihak antara dua pelaku pemasaran tidak saling mengetahui sumber daya masing-masing, akan tetapi mereka bisa saling memberikan manfaat dan bekerja sama karena tidak mempunyai modal yang cukup sehingga kedua belah pihak ini saling melakukan perjanjian
temporer atau permanen. Jika khawatir dalam risiko yang akan dihadapi bersama, bisa saja dengan jalan lain yaitu patungan modal bersama. Kemudian, merancang multi saluran pemasaran. Sebagai perusahaan besar menerapkan sistem pemasaran ini, di mana pada sistem ini menerapkan fungsi dan manfaat saluran pemasaran dengan memanfaatkan sistem saluran dan bauran pemasaran lainnya yang saling bersinergi. Selanjutnya ada masalah kolaborasi dan kompetitif. Dalam dunia pemasaran, banyak hal yang mungkin terjadi. Tak jarang masalah itu terakhir dengan menimbulkan konflik atau bentuk kerjasama yang bisa saja terjadi tidak sesuai kesepakatan. Persaingan-persaingan pasar yang tidak sehat menimbulkan masalah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Deka. Mangga Mas Deka. Oke, jenis konflik itu horizontal konflik. Konflik yang timbul pada level yang sama pada satu saluran. Vertikal konflik, konflik yang terjadi pada level yang sama. Horizontal konflik, konflik yang timbul bisa dalam bentuk vertikal dan horizontal. Penyebab konflik, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena tidak keserasian pendapat dan kerjasama yang tidak sesuai untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama, sehingga timbul masalah-masalah yang berakhir dengan lahirnya konflik. Mengelola konflik. Dalam situasi apapun, masalah bisa saja muncul, akan tetapi tidak semua masalah yang timbul menyebabkan kerugian besar. Masalah bisa dikelola menjadi hal yang positif pada saluran pemasaran. Strategi mengelola konflik yaitu: 1. Penetapan tujuan. Pada dasarnya konflik terjadi karena ketidaksepakatan pada poin ini, maka ditentukan apa yang menjadi tujuan utama. Kedua belah pihak haruslah memprioritaskan apa yang menjadi tujuan bersama dan harus disepakati. Jadi jangan egois untuk di situ. Pertukaran karyawan. Tergabung dalam keanggotaan asosiasi dagang. Ini selanjutnya dukungan dari pemimpin organisasi dan sebagainya. Dibutuhkannya semacam mediasi konsultasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu upaya hukum ketika permasalahan tidak kunjung selesai dilanjutkan upaya hukum. Kanibalisasi dan delusi, yaitu banyak kita jumpai di pusat perbelanjaan di mana gerai-gerai produk-produk brand ternama yang memposisikan produk mereka eksklusif. Produk Guiz dan produk L. Kedua produk yang dikenal dengan produk penjualan tas branded ini pernah melakukan diskon besar karena terlalu sering melakukan pengurangan harga perspektif. Akan kedua produk itu pun menjadi menurun dan mengalami pergeseran. Masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran, yaitu secara hukum perusahaan bebas mengembangkan peraturan saluran yang sesuai dengan keinginan mereka. Saluran pemasaran tertentu diatur sesuai dengan kesepakatan serta etika yang telah disetujui bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan. Beberapa produsen mengembangkan saluran eksklusif untuk produk mereka, di mana hanya beberapa toko tertentu sebagai distributor yang boleh menjual produknya. Dan setiap distributor tersebut tidak boleh menjual produk pesaing. Disebut kesepakatan eksklusif karena terdapat tuntutan keras secara hukum jika hal tersebut dilanggar. Pemasaran e-commerce. E-bisnis melalui penggunaan alat elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan e-commerce merupakan situs yang menawarkan transaksi online untuk memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. Selanjutnya akan menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. Pengecer online dapat memberikan pengalaman dan yang nyaman, informatif, dan personal bagi berbagai jenis konsumen dan bisnis. 3 aspek pesaing sebuah transaksi antar pengecer online, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli terlibat di dalam satu web atau aplikasi. Yang kedua, melibatkan pihak ketiga sebagai jasa pengirim.
Yang ketiga, mengatasi masalah yang dimunculkan sebab akibat dari transaksi seperti membuka rekening bersama. Keputusan desain saluran pendistribusian. Kegiatan mendesain bauran sistem saluran. Yang pertama yaitu mengenal dan mencermati kebutuhan pelanggan, memutuskan tujuan sistem saluran alternatif, sistem saluran pokok sebagai bentuk pengidentifikasian atau perantara bisnis, dagang berdasarkan jenisnya dan perhitungan banyaknya perantara yang dibutuhkan. Penyaluran eksklusif, penyaluran selektif, dan penyaluran intensif. Yang selanjutnya itu persyaratan dan pertanggungjawaban pada sistem saluran. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi pemasaran tertinggi atau Integrating Marketing Communication atau IMC merupakan komunikasi pemasaran yang menggabungkan semua elemen komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, penjualan langsung, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, serta pemasaran via internet. Saluran pemasaran membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan persual kepada konsumen agar membeli sebuah produk. Saluran pemasaran membantu memperkirakan jumlah permintaan sehingga memudahkan produsen untuk mempersiapkan pesanan produk tersebut. Alhasil, ketersediaan produk selalu terjamin bagi konsumen. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh bertanya di bawah di kolom komentar ya. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Maaf, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.